Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auledina Yuru Putri dengan nomor induk mahasiswa 040 2024 0029 dari kelas B1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana, tindak pidana, dan asas-asas hukum pidana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum pidana yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Dr. Andi Istiqlal Asad, SHMH. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara sederhana, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Di Indonesia, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional. Saat ini masih diberlakukan KUHP warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika KUHP terdiri dari 3 buku, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 103, buku 2 tentang kejahatan dari pasal 104 sampai pasal 488, buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai pasal 569. Selain KUHP, terdapat juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Terorisme, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut pada materi kedua, yaitu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Saat merumuskan undang-undang, membuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli. Menurut Simon, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana. Melanggar hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Adapun unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perspektif teoritis. Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen berikut. Yang pertama, perbuatan manusia. Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif atau berbuat maupun perbuatan pasif yang berbuat atau menunaikan kewajiban. Yang kedua, sifat melawan hukum atau wederrecht delicts. Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum yang melawan hukum yang berlaku. Yang ketiga, diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab. Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dan selanjutnya, kesalahan bersekul. Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Yang kedua, perspektif undang-undang. Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.
Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman. Misalnya untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama berdasarkan KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam buku 2 dan pelanggaran yang tercantum dalam buku 3 KUHP. Yang kedua berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan material. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan material terkait dengan aspek substansi kejahatan. Yang ketiga itu berdasarkan waktu terjadinya. Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik. Yang keempat, berdasarkan bentuk kesalahan. Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Yang kelima, berdasarkan sumbernya. Tindak pidana dibedakan menjadi umum atau applies to all, dan khusus applies to specific groups or situations. Yang keenam, berdasarkan macam perbuatannya. Tindak pidana aktif atau komisi adalah tindakan yang melibatkan perbuatan seperti pencurian atau penipuan, sedangkan perbuatan delik pasif atau omisi adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan. Yang ketujuh, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan. Terus yang ke-8, berdasarkan kali perbuatan. Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana barangkali melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi. Yang ke-9, berdasarkan pengaduan. Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutnya dapat dilakukan. Yang ke-10, berdasarkan subjek hukum. Tindak pidana komunia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum yang diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatan bervariasi berdasarkan sebagai aspek seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum. Baik, kita masuk ke bagian materi ketiga, yaitu tentang asas-asas hukum pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas hukum pidana berdasarkan KUHP baru dan sumber hukum terkait. Yang pertama itu asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Tidak boleh ada pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, tidak boleh menggunakan analogi, dan aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas ini menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, asas teritorial, menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, termasuk di kapal dan pesawat di Indonesia. Ini didasarkan pada kedaulatan wilayah negara. Terus yang ketiga itu asas personalitas atau nasional aktif. Hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, warga negara tetap tunduk pada hukum nasional meskipun berada di luar negeri. Yang keempat itu asas perlindungan. Asas ini menitik beratkan pada perlindungan kepentingan nasional Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, termasuk di luar wilayah Indonesia, bila tindak pidana tersebut merugikan kepentingan negara. Yang kelima itu asas persamaan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, baik bagi negara maupun orang asing, sehingga hukum pidana berlaku adil bagi semua pihak. Terus yang keenam itu asas universalitas.
Hukum pidana dapat berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan internasional, misalnya kejahatan internasional tertentu. Yang ketujuh, asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Strafsonderschuld. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan atau niat jahat atau mens rea dalam tindak pidana yang dilakukan. Yang ke-8 itu asas praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebagai terbukti secara sah di pengadilan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.